Keris ini sudah dibungkus mori dan hendak dilarung alias dibuang ke Sungai Bengawan Solo. Doakan umurku panjang. Halo teman-teman, aku pengen cerita-cerita dan mungkin sharing-sharing juga. Semalam aku habis menyelamatkan keris yang mau dilarung atau dibuang ke sungai, keris dan tumbak sih. Aku pengen menceritakan soal itu, tapi aku sepertinya juga harus menjelaskan suatu hal dulu. Jadi di rumahku ini ada 3 jenis keris, bukan 3 keris ya, 3 jenis keris, yaitu keris yang tidak akan aku jual, alias tidak mungkin aku jual, karena itu keris keturunan yang dulu dari bapakku, koleksi bapakku, dan ketika sesudah bapakku meninggal menjadi koleksiku dan aku tidak menjualnya. Tapi keris itu tetap bisa diakses untuk dilihat atau dipelajari atau diteliti di rumah. Jadi aku membuka itu, cuma tidak dijual itu. Yang kedua adalah kerisku, keris koleksiku sendiri yang aku beli, tapi juga kemungkinan aku jual lagi karena itu menjadi barang hobiku gitu lah. Istilahnya kolektor ya, dikoleksi tapi juga kemungkinan didol. Yang ketiga, yang kedua itu tadi biasanya aku posting di Galeri Brojodiningrat di Instagram. Emang aku beli, aku jual, aku beli, aku jual karena aku anggap barang hobi gitu lah. Apakah keris jelek? Ya enggak jelek lah, itu keris-keris sepuh juga. Aku belinya juga mahal, dalam artian ya memang keris beneran. Cuma kenapa aku jual juga, karena emang bukan keris keturunan gitu loh. Ya enggak apa-apa juga. Terus yang ketiga adalah keris yang dititipkan ke aku, yang istilahnya mungkin bisa dikatakan hibah juga bisa, diberikan secara cuma-cuma juga bisa. Nah, kasusnya itu biasanya pemiliknya itu takut, atau karena dia itu dari orang tua, terus orang tuanya meninggal, terus jatuh ke dia nggak paham keris sama sekali, atau memang punya kepercayaan bahwa tidak boleh merawat keris, daripada dibuang atau dirusak, akhirnya dititipkan ke saya. Nah, jenis yang ketiga ini biasanya akan aku rawat semampuku dan tidak mungkin aku jual. Ini contohnya. Kemarin malam orangnya datang ke rumahku, udah mau dilarung ke Kali Bengawan Solo, udah dibungkus mori, udah mau dilarung, terus mungkin dia ingat aku gitu. Dia teman lama sebenarnya, udah nggak ketemu mungkin 10 tahun, 13 tahun gitu. Terus dia bawa ini ke rumahku jam setengah 10 malam kemarin. Terus dia bilangnya sih dikasih ke aku dengan alasan dari mbah buyutnya ke mbahnya, terus kayaknya belum sempat ke ayahnya, terus ayahnya sakit karena stroke. Terus akhirnya kan ke dia, dan dia mungkin punya rasa takut untuk merawat keris. Sebenarnya aku juga udah bilang bahwa sebenarnya oke-oke aja gitu, tapi aku lihat secara mental sebenarnya dia tidak berani untuk merawat keris. Ya udah, aku bersedia menerimanya. Sebenarnya dia bilang gini sih, dikasih dalam artian kalau mau aku jual pun nggak apa-apa katanya gitu, tapi enggak, sepertinya akan aku rawat semampuku dan akan aku jadikan salah satu koleksi di Padepokan Brojodiningrat ini. Ini kerisnya. Ini penampakannya ada 3. Yang pertama keris Gayaman Solo ya, warangkanya Solo. Yang kedua ini nggak pas, gayamannya Jogja tapi dedernya Solo. Ini tombak isinya. Keris-keris yang datang dari kondisi tidak terawat seperti ini selalu menarik, karena aku biasa menangani keris seperti ini untuk yang kerisku yang jenis kedua tadi, yang di Galeri Brojodiningrat yang aku beli dan aku jual lagi. Biasanya dapatnya juga seperti ini dari desa-desa aku hunting. Secara sandangan ya udah tidak layak, biasanya aku baguskan untuk dijual ya. Tapi kalau ini aku kayaknya
yang terutama akan menyelamatkan bilahnya dulu atau wilahnya dulu, karena memang sudah teyeng, sangat teyeng. Ini juga sekar kacangnya udah pugut alias putus ya. Yang penting nanti aku warangi dulu, dibersihkan sampai karat-karatnya hilang. Terus nanti aku tutup pakai plastik gitulah dan diamankan. Ini keris Lok 9, tangguhnya estimasi buatan saat kerajaan Mataram ya. Yang pertama, terus yang ini, nah ini menarik ini. Ini keris yang utuh, kerisnya utuh, tangguhnya Tuban, dibuat pada era Tuban. Dibuat di Tuban tapi eranya Mataram sepertinya. Dan ketika aku keker, ini kan masih tayang kotor ya. Ketika aku keker, aku lihat, karena aku terbiasa melihat keris yang kotor kayak gini. Sepertinya ini pamornya spesial, pamornya junjung derajat sepertinya. Pamor junjung derajat. Nanti akan kelihatan kalau udah diwarangi. Aku punya contoh pamor junjung derajat. Nah ini. Nih, junjung derajat itu motif yang paling bawah ini. Seperti ini, garis-garis sampai atas gitu. Terus ketemu di tengah. Tapi atasnya nggak seperti ini ya, karena ini dalam satu keris ada 3 pamor beda. Yang ini, garis-garis ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah. Biasanya di batu akik juga ada yang seperti ini. Tapi spesialnya, ini sangat sangat rengket. Dalam istilahnya lipatannya itu banyak banget. Berarti tempaannya, lipatan tempaannya juga banyak. Semoga spesial ya. Semoga ini pamor junjung derajat beneran sih. Kalau iya, rencana akan aku warangi, lalu aku bikinkan sandangan yang udah cukup oke gitu. Dalam artian yang bagus itulah, yang bagus. Entah itu gayaman atau sendang walikat. Menarik, utuh, bagus. Aku jarang sih ketemu orang yang datang terus hibah atau titip keris dengan kerisnya spesial itu. Biasanya keris-keris yang kurang bagus. Nah ini sepertinya spesial. Terus yang ketiga ini ada tombak. Jadi tombak yang biasanya panjang gagangnya itu namanya itu landean. Tapi dikasih tempat yang lebih simpel, ini tombak. Tapi metoknya hilang atau yang bagian bawahnya hilang. Nanti ini rencana juga cuma aku warangi aja, tapi nggak tahu kedepannya. Jadi seperti itu. Memang sering sih ada yang datang, Mas titip keris itu. Aku sebenarnya kalau dititipi gitu, aku akan ragat ya. Aku mengeluarkan uang karena untuk minimal untuk mewarangi, untuk membuatkan sandangan atau warangka. Tapi ya aku merasa itu tanggung jawabku sebagai pelestari tradisi. Jadi ya kalau ada yang kesini titip, enaknya keris itu nggak aku jual. Jadi akan aku rawat dan aku jadikan koleksi di sini. Jadi kapanpun orang itu kembali untuk lihat, kangen, misal wah aku kangen keris mbahku yang aku nggak berani rawat tapi aku titipkan ke Mas Panji, aku kangen pengen lihat, ya datang ke sini. Keris itu pasti ada ya, karena memang nggak aku jual. Tapi nggak tahu kedepannya, dalam artian kan aku namanya umur orang juga panjang dan aku nggak tahu akan berakhir kapan, dan mungkin ketika kelak kerisku akan jatuh ke anakku dan apakah dia bisa merawat atau tidak, kan aku juga nggak tahu, nggak berani jamin. Tapi setidaknya ketika aku masih hidup aku akan merawatnya. Jadi doakan saja saya panjang umur. Terima kasih.